Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelnya Marta Leni. Apa kabarnya teman-teman? Aku doakan semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya robbal alamin. Oke, video kali ini adalah lanjutan video aku sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini tuh pembangunan rumah aku part 2. Dan bisa dilihat ini tuh Pak tukangnya lagi bongkarin lemari ya di gudang aku. Sebenarnya lemari gantung ini digunakan untuk menyimpan bed cover, selimut, pokoknya barang-barang yang besar-besar ya teman-teman. Cuman karena daerah ini tuh lembab ya, karena kan di atasnya bisa dilihat ya itu kan coran ya teman-teman. Nah airnya itu pada meresap dan membuat si lemarinya itu berjamur. Kemudian juga bisa menyebabkan yang ada di dalam lemari itu juga rusak ya teman-teman. Jadi untuk barang-barangnya itu udah aku keluarkan dan aku minta tolong aja sama Pak tukangnya untuk dibongkar ya teman-teman. Nah ini selanjutnya Pak tukang lagi ngehancurin untuk kamar mandi aku ya. Ini tuh sebenarnya kamar mandi aku tuh udah retak semua ya teman-teman. Jadi kata Pak tukang kayak dijahit gitu ya. Aku nggak tahu dia tuh dihancurin dulu, kemudian ditambahin behel, kemudian ditampal lagi ya teman-teman. Nah bisa dilihat ya ini tuh karena si ada lubang anginnya itu di atas jadi banyak lumut ya teman-teman. Kemudian kata Pak tukang untuk lubang anginnya itu kita tutup aja ya, jadi biar lumut-lumut tuh nggak masuk ya teman-teman. Tuh bisa dilihat kan ini tuh retak semua dan udah dijahit, udah ditutup lagi sama Pak tukangnya. Jadi bisa dilihat kalian teman-teman gimana parahnya rumah aku ya. Ini tuh bagian belakang itu adalah tambahan ya teman-teman, dan dicor ya atasnya. Mungkin karena efeknya dicor itu kemudian ada behel-behel yang di atas dan menonjol. Jadi dia itu membuat si dindingnya itu retak-retak ya teman-teman. Tapi untuk bangunan di depan rumah walaupun udah lama ya aman-aman aja ya. Cuman karena dia ini mungkin dicor dulunya jadi ya hancur kayak gitu ya teman-teman. Nah ini yang aku bilang tadi, lubang anginnya itu ditutup ya teman-teman biar lumut itu nggak pada masuk. Kemudian ini di sebelahnya rumah aku, di sampingnya itu ini kan di atas itu bakalan ditutup lagi ya sama semen, ditimpa lagi gitu biar dia itu airnya kalau hujan itu nggak meresap lagi ya teman-teman. Ini tuh videonya diambil oleh Pak suami ya teman-teman. Nggak mungkin kan kalau aku yang naik ke atas. Sebenarnya sih aku pengen aja ya naik karena aku tuh penasaran gimana sih keadaan di atas. Cuman ya nggak boleh sama Pak suami. Untuk belakang rumah aku ini tuh semuanya rimbun-rimbun ya, tapi bukan hutan, tapi kayak banyak pohon-pohon gitu ya, apalagi batang pisang, daun pisang itu banyak banget ya. Alhasil kadang ada aja ya binatang-binatang yang masuk ke dalam rumah, apalagi semut-semut ya teman-teman. Kemudian juga kayaknya ada musang yang masuk ya, karena kata Pak suami itu tuh bau-bau musang gitu ya, bau daun-daun pandan gitu. Oh ya teman-teman, sambil menyimak video aku, kalian lagi apa nih teman-teman? Tulis-tulis di kolom komentarnya ya. Udah beberes atau belum? Atau lagi sarapan? Kalau aku sih masih santai aja sama anak-anak ya teman-teman. Mumpung anak-anak masih tidur, jadi ini aku mau isi PO aja. Nah bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh daun pisangnya rimbun banget ya. Enak kan kalau dibikin untuk pepes ikan ya teman-teman. Cuman aku nggak pernah mepes ikan ya. Dan itu juga punya tetangga juga susah ngambilnya, harus keluar rumah ya teman-teman. Nah itu Pak tukangnya lagi nyemen ya, lagi di plester kayak gitu, diulang ya biar ya yang aku bilang tadi, biar si lantainya itu lebih tebal dan retak-retaknya itu ditutupin lagi. Sebenarnya kalau video ini kayak gini aku tuh bingung mau ngomong apa ya teman-teman, tapi ya udahlah ya aku ngomong asal aja ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan dengerin aku ngomong dan dengerin suara aku yang cempreng ini. Dan untuk video ini tuh sebenarnya panjang banget ya. Kalau aku jadikan itu udah 1 jam lebih ya teman-teman. Cuman aku potong-potong aja ya. Dan aku tuh juga salah satu juga ngupload video ini tuh ya karena mau hapusin foto-foto video-videonya ya teman-teman, karena memori aku itu udah penuh, nggak bisa lagi kalau mau bikin video ya teman-teman. Jadi aku buru-buru mau upload biar aku tuh bisa
ngapusin foto lagi video-video yang lama. Nah, oke lanjut, ini videonya diambil di esok harinya ya. Jadi untuk atasnya itu udah selesai di semen lagi, jadi ini dilanjutkan di sampingnya ya teman-teman. Nah, biar nggak meresap, kata si pak tukangnya itu dicat, dan catnya itu menggunakan no drop, jadi itu anti air gitu ya teman-teman. Ya semoga aja sih kalau hujan dia itu nggak bakalan meresap. Ini tuh Pak suami kayaknya bikin videonya itu totalitas banget ya teman-teman. Dia semangat banget untuk videoin ya, kata aku, sambil aku ngeliatin si Pak tukang yang kerja. Ya enak juga ya punya kameramen bisa bantuin untuk video-videoin. Jadi ini tuh Pak suami izin cuti gitu ya teman-teman, karena kan harus renovasi itu kan harus ada yang mondar mandir gitu ya teman-teman, beli makannya atau beli barang yang kurang ya. Kalau aku nggak mungkin untuk mondar mandir, gimana anak-anak ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh untuk di depannya kolam aku tuh mau dibongkar, jadi ini ditutup, kemudian semua bahan-bahan yang kayak sisa-sisa dari bongkahan batu-batunya itu dimasukkan ke dalam kolam, kemudian ditutup lagi menggunakan pasir, lalu disemen ya teman-teman. Jadi untuk depannya itu udah luas banget ya, anak-anak juga bisa main. Aku tuh juga nggak khawatir kalau anak-anak main di luar ya, karena kan biasanya takut kalau mereka itu masuk ke dalam kolam. Itu untuk pasirnya masih sisa banyak, jadi ditaruh di situ aja ya teman-teman. Tapi jadi masalah karena si kucing itu suka di situ ya teman-teman, dan anak aku tuh juga suka main pasir ya Allah. Jadi setiap hari tuh aku ngelus dada aja ya teman-teman, karena anak aku tuh suka banget main di pasir. Tapi kayaknya anak-anak tuh juga semuanya suka main sama pasir ya teman-teman. Oke, untuk bagian depan dan luar itu udah selesai. Lanjut ini ke dalam lagi. Tadi Pak tukang tuh lagi benerin pipa air itu pecah ternyata, jadi dibongkar ya teman-teman. Kemudian ini untuk finishingnya itu Pak tukang lagi ngecat pintu ya. Ini tuh dicat pintu warna putih, dan ini tuh bisa dilihat ada yang udah dicat, ada yang belum. Sebenarnya untuk ngecatnya itu bukan tugas Pak tukang ya teman-teman, karena kan aku tuh bukan ngambilnya borongan untuk ngecat ya. Dan aku tuh sempat tanya kalau ngecat itu kira-kira habisnya berapa, dan kata Pak tukang itu sama upahnya sekitar 6 jutaan untuk ngecat seluruh rumah ya teman-teman. Cuman karena aku belum ada biayanya, ya udah ya kita nggak usah ngecat dulu. Kalau ada biayanya atau ada waktunya kita cat sendiri aja ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya kalau renovasi itu pasti berantakan banget ya teman-teman. Jadi barangnya itu keluar semua ya. Ini tuh kamar aku mau dibersihin. Nah, bisa dilihat kan ini tuh lembab banget ya teman-teman. Lembabnya itu ya karena si atasnya itu ya, karena suka ada retak-retakan gitu. Nah, ini tuh aku sama Pak suami rencananya mau ngecat ya teman-teman. Jadi kan ada cat, aku bilang sama Pak suami aku tuh pengen ngecat ya, tapi kamar aja ya teman-teman. Kirain aku catnya itu ya cukup ya 5 kilo, ternyata lebih ya teman-teman, karena harus berlapis-lapis gitu ya. Ini kan dulunya catnya itu warna ungu, kemudian ditimpa lagi warna putih, jadi agak susah gitu ya teman-teman. Kirain aku bakalan selesai itu 1 atau 2 kali, 3 kali, ternyata itu bisa 5-6 kali ya ngulanginnya ya teman-teman, biar catnya itu tebal ya. Dan tidak terasa videonya udah mau berakhir ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu renov aku, karena memang udah selesai ya kerjaannya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.